Alur cerita Dewa Kekayaan kini sudah memasuki chapter ke-14. Cerita sebelumnya, diperlihatkan Ye Xiao bertemu dengan Paman Ster untuk mengganti jobnya. Lalu Paman Ster bilang, "Ye Xiao, apakah kamu sudah siap?" Ye Xiao menjawab, "Aku sudah siap." Kemudian cerita berlanjut. Paman Ster berkata, "Bagus. Scroll perkamen akan membangkitkan kekuatan terdalam dalam dirimu. Ikutilah bimbingan dari hatimu. Jangan panik, jangan melawan." Kemudian Ye Xiao mencobanya lalu berkonsentrasi. Kemudian muncul bola-bola transparan, kemudian berubah menjadi biru. Ye Xiao berhasil mengaktifkan bola-bola kristal itu. Melihat itu, Paman Ster terkejut lalu bilang, "Ini, bagaimana mungkin? 5 bola kristal telah aktif sepenuhnya." Lalu Nona Laili bertanya ke Paman Ster, "Paman Ster, apakah ini perubahan job terbesar yang Anda sebutkan?" Paman Ster menjawab, "Itu benar." "Apakah kau melihat 5 bola kristal di sampingnya? Itu adalah simbol potensi. Saat aku berganti job, aku hanya mengaktifkan 3 bola kristal. Ini melampaui batas manusia. Mengaktifkan ke-5 bola kristal saja sudah luar biasa, tapi malah sampai meluap juga? Anak muda ini bukan manusia ya? Benarkah Ye Xiao bukan manusia biasa?" Lalu notifikasi sistem muncul. "Selamat, Anda berhasil menyelesaikan tugas pergantian job dari Beast Tamer, The Whisper of the Giant Dragon. Anda berhasil berubah menjadi satu-satunya hidden job Dragon Speaker. Karena infus kekuatan misterius, job rank meningkat. Karena infus kekuatan misterius, Anda telah melampaui batas job rank dan berhasil berubah menjadi satu-satunya God-level hidden job Beast God Controller." Melihat itu, Ye Xiao berkata, "Memang pantas disebut hidden job. Tubuhku dipenuhi dengan kekuatan." Kemudian Ye Xiao memeriksa statistik dari job Beast God Controller. Kinate Talent, Divine Power Level 1. Anda mulai memiliki Divine Body, berdiri tegak antara langit dan bumi. Semua Final Growth Attribute 100%. Innate Talent, Source of Magic Power Level 1. Sebagai Beast God Controller, Anda mulai menyatu dengan Divine Power. Spirit plus 100%, Strength plus 100%. Innate Talent, Divine Beast Tamer Set Level 1. Anda mulai memiliki Divine Power dan memahami segalanya. Mendapatkan Equipment Crafting Blueprint, Beast God's Claw. Innate Talent, Beast God Aura Level 1. Sebagai Beast God Controller, Pet Beastmu menerima Blessing Divine Power. Attribute Beast plus 30%. Innate Talent, Beast God's Command Level 1. Penguasaanmu terhadap Pet Beast telah mencapai puncaknya. Semua beastmu mendapatkan 30% dari atribut. Melihat itu, Ye Xiao bilang, "Atribut ini agak terlalu luar biasa, bukan?" Lalu Paman Ster berkata, "Benar-benar luar biasa. Ternyata memang ada seseorang yang berhasil beralih profesi menjadi Beast God Controller yang legendaris. Itu berarti menguasai kekuatan tertinggi dari Beast God. Setiap kenaikan level memberikan tambahan atribut sebanyak 40 poin." Kemudian Ye Xiao bilang, "Bonus atribut ini memang sulit dibayangkan. Tapi Divine Beast Master Set ini bahkan dilengkapi dengan blueprint untuk membuat equipment-nya sendiri. Menarik juga. Bisa menjadi equipment yang terus berkembang dan langsung mulai dari level epic. Beast God Claw Crafting Blueprint Growing Type, Grade Epic. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya semuanya adalah material langka. Sepertinya aku harus berburu monster untuk mengumpulkan bahan." Lalu Ye Xiao bilang, "Akhirnya aku berhasil menyelesaikan perubahan job. Terima kasih, Master Ster." Melihat itu, Nona Laili berkata, "Ye Xiao, kamu sungguh mengejutkan." Dan Paman Ster bilang, "Anak muda, kau telah melangkah ke ranah para dewa, memiliki potensi yang luar biasa." Lalu Ebimon si katak merah bilang, "Wah, kau sungguh istimewa." Ye Xiao tersenyum lalu berkata, "Sepertinya aku pasti akan mencapai puncak dalam hidup ini, tapi aku harus membuat Beast God Claw terlebih dahulu." Sementara itu, di tempat yang lain,
diperlihatkan ketiga orang itu menghampiri penjaga untuk kenaikan level. Pimpinan mereka bilang, "Penjaga yang terhormat, aku ingin membuka Trial Abyss." Jadi guys, ujian kenaikan level tingkat Abyss dulu juga pernah dilakukan MC kita Ye Xiao dan berhasil menyelesaikannya. Mungkin orang ini mengira ujian itu mudah juga baginya karena MC kita menyelesaikannya seorang diri. Oke, lanjut ke dalam cerita. Penjaga itu berkata, "Kalian bertiga sudah siap. Tingkat ujian apa yang ingin kalian hadapi?" "Aku ingin menantang trial level Abyss sendirian." Lalu diperlihatkan Eyed player ini. "Ai, the fierce tiger is unleashed. Kita panggil saja dia si Tiger." Kemudian penjaga gerbang ujian berkata, "Hah? Ada lagi yang mau solo tantangan ujian level Abyss?" Lalu Tiger berkata, "Apa yang paling aku sukai adalah tantangan, dan aku tidak akan pernah menyesalinya bahkan jika aku mati." Kemudian kedua anggotanya berkata, "Bos, kami berdua menunggu kabar baikmu di luar." Lalu bosnya berkata, "Jangan khawatir, kalian tidak perlu menunggu lama. Hei, para pengunjung dari dunia lain ini memang luar biasa semuanya." 5 menit kemudian, Tiger keluar dari gerbang ujian. Dia sepertinya terluka parah mengikuti ujian tingkat Abyss. Tiger berkata, "Tolong ah." Kemudian anggotanya bertanya, "Bos, ada apa denganmu?" Bosnya menjawab, "Menakutkan sekali, itu monster mutan." Wanita berambut biru berkata, "Bos terluka parah, cepat ambil potion." Lalu wanita berambut merah bilang, Oke. Kemudian penjaga gerbang ujian berkata, "Tampaknya tidak semua orang dapat menyelesaikan trial tingkat Abyss sendirian." Di tempat yang lain diperlihatkan, di Grand Canyon di dalam ujian level 20, tingkat Abyss. Ye Xiao duduk santai sedang membaca grup percakapan. Isi percakapan itu seperti ini. Wali kelas, Guru Li berkata, "Siswa-siswa, siapa lagi dari kelas kita yang juga ada di dalam game ini? Tolong jawab. Sekolah sedang menghitung jumlah orang." Wang Jun bilang, "Aku baru saja melihat Zhou Ji dan Din Moran. Sepertinya semua orang sudah masuk ke dalam game ini." Liu Lin membalas pesan Zhou Ji, "Untung tadi kau mengingatkanku untuk tidak keluar dari desa pemula. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati di tangan monster." Wang Jun berkata, "Iya benar, aku juga sempat memberitahu keluargaku. Aku baru saja melihat berita, banyak orang mati di Doomsday ini. Aku ketakutan setengah mati." Lily mengirim pesan, Syukurlah Zhou Ji ada di sini. Sepertinya di kelas kita tidak ada yang mengalami luka atau kematian. Aku dengar ada siswa dari kelas sebelah yang mati terbunuh oleh monster di dataran luas." Zhou Ji mengirim pesan, "Haha, tidak perlu dibesar-besarkan. Aku dan Moran ikut uji coba internal, jadi aku hanya lebih tahu sedikit dari kalian." Wang Jun berkata, "Ngomong-ngomong, ada yang melihat Ye Xiao? Aku sudah lama tidak melihatnya." Lily menjawab, "Tidak, aku tidak melihatnya. Apakah sesuatu terjadi padanya? Doomsday ini sangat berbahaya, tapi aku tidak melihat bayangannya sama sekali." Wang Jun berkata, "Ye Han tidak mungkin." Lily bilang lagi, "Tidak mungkin. Ye Xiao itu ahli dalam bermain game, kan?" Melihat isi percakapan itu, Ye Xiao bilang, "Aku tidak ingin mereka mengetahui identitasku, jadi lebih baik tetap bersembunyi." Naik level dengan ketenangan pikiran. Lalu diperlihatkan dalam ujian level Abyss, Xiao Hui naga Ye Xiao sedang bertarung melawan Monster Watcher Golem. Xiao Hui memberi serangan Dragon Claw dengan memberi damage 2364. Lalu Monster Watcher Golem dikalahkan. Monster itu mengeluarkan 2 equipment. Pertama, Rock Giant Great Sword, Two-Handed Sword, rank Dark Gold, efek tidak diketahui. Kedua, Rock Rift Warhammer, rank Dark Gold, efek tidak diketahui. Lalu Ye Xiao bilang, "Kerja bagus Xiao Hui." Lalu Ye Xiao mengambil equipment pedang untuk dicoba, tapi tiba-tiba hentakan kaki raksasa muncul. Ye Xiao bilang, "Apa itu?" Sepertinya bos monster datang. Diperlihatkan monster itu adalah Abyss Watcher King, level 20. Strength 3000, Agility 2000, Spirit 3000.
lalu yang lainnya tidak bisa dideteksi. Ye Xiao berkata, "Boss Class King? Untung saja itu hanya tank level 20. Lalu Xiao Hui sang naga menyerang bos monster golem itu dengan napas api naga. Lalu Ye Xiao bilang Xiao Hui, "Berhenti dulu, aku akan menyerang untuk melindungi Ebimon." Mendengar itu, dengan kesal Ebimon berkata, "Emang aku perlu perlindungan darimu?" Lalu di tempat sebelumnya, diperlihatkan Tiger sudah terbaring setelah mencoba ujian tingkat abyss. Lalu wanita berambut merah berkata, Bos ternyata mati di dalam ujian tingkat abyss." Lalu wanita berambut biru bilang, "Bagaimana mungkin? Kita sudah sepenuhnya mengikuti jalur leveling Ye Xiao." Mustahil. Kalau Ye Xiao mampu melewati trial abyss itu, dia pasti telah memanfaatkan beberapa celah. Wanita berambut merah setuju dan bilang, "Itu pasti." Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya notifikasi sistem, pengumuman seluruh server. Pengumuman sistem, player dari Great Exia, Ye Xiao, telah berhasil melewati Trial Abyss level 20, menjadi yang pertama dalam sejarah yang mencapainya. Hadiah, Epic Item Stone of Bravery, serta plus 1 poin untuk zona perang kerajaan Great Xia. Melihat itu, wanita berambut biru berkata, Ini kan? Ye Xiao, dia berhasil lagi menyelesaikan ujian tingkat abyss di kota Great Xiata." Kembali ke pertarungan Ye Xiao. Singkat cerita, Ye Xiao sudah mengalahkan boss monster. Lalu Ye Xiao berkata, "Sangat mudah." Lalu Ye Xiao bilang, tidak ada equipment yang di-drop. Dan Ye Xiao hanya mendapatkan pecahan Abyss Stone. Sekian alur cerita Dewa Kekayaan kali ini. Semoga chapter selanjutnya cepat rilis di website, biar admin juga cepat lanjut alur ceritanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.